Seperti yang kalian ketahui, serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Ukurannya pun relatif kecil. Kebanyakan serangga adalah terestrial atau hidup di darat. Tetapi ada juga jenis serangga tertentu yang hidup di dalam air, misalnya water strider dan kumbang air. Umumnya serangga mengalami metamorfosis, yaitu siklus hidup dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi imago. Kalian pasti pernah melihat serangga yang satu ini. Tubuhnya kecil, warnanya coklat, dan jalannya mundur. Yap, undur-undur itulah sebutannya. Undur-undur adalah larva dari serangga yang memiliki nama famili Myrmilionteidae, atau secara harfiah bisa diartikan semut singa. Ternyata, undur-undur adalah larva dari serangga yang mirip dengan capung, karena sama-sama memiliki abdomennya panjang dan memiliki dua pasang sayap transparan berurat pada toraksnya. Ia bisa dibedakan dengan capung dengan melihat antenanya, panjang dan ujungnya sedikit melengkung. Ukurannya rata-rata lebih kecil dan matanya yang terletak di sisi kepala serta berukuran lebih kecil dibandingkan mata capung. Serangga ini juga tidak bisa terbang secepat dan selincah capung. Siklus hidup dimulai ketika betina meletakkan telurnya di dalam tanah berpasir dengan cara mengetuk-ketuk abdomennya ke dalam tanah dan mengeluarkan telur-telurnya di sana. Di dalam tangkapan, betina bisa mengeluarkan telur hingga 20 butir, biasanya memilih pasir yang bersuhu hangat. Telur akan menetas menjadi larva yang bertubuh gempal dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Larva inilah yang biasa kita sebut dengan nama undur-undur. Mayoritas spesies larva undur-undur selanjutnya akan membuat jebakan di tanah dengan cara bergerak mundur memakai tubuhnya seperti mata bor, dan mulai menggali dengan gerakan spiral hingga akhirnya membentuk sarang jebakannya yang berbentuk seperti corong. Dua, uret atau gayas. Yang satu ini sering kita jumpai di tempat sampah daun atau tanah. Kepalanya menyerupai rayap dengan ukuran yang jumbo dan tubuh putih yang gembul. Ialah uret atau gayas. Tahukah kalian, si uret ini pada tahap dewasa akan menjadi serangga yang dikenal dengan nama ampal. Uret menetas dari telur sekitar 2 minggu kemudian. Larva mengalami 4 tahap perkembangan atau disebut dengan instar. Instar awal makan dari sisa-sisa akar atau akar yang halus. Uret menyukai akar tunggang agak tebal, dan pada pembibitan tanaman buah dapat mengakibatkan tanaman mendadak rebah atau mengering karena akar utamanya terpotong. Ukuran dapat mencapai 4 cm panjangnya jika telah mencapai tubuh maksimum. Daya jelajah larva sangat besar, bahkan dapat ditemukan uret pada kedalaman 10 meter dari permukaan tanah. Larva sangat ringkih di bawah sinar matahari. Paparan sinar matahari sekitar 5 menit akan membuat uret menghitam, mengerut, lalu mati. Larva akan menjadi pupa pada sekitar bulan Agustus, memasuki puncak kemarau, hingga keluar menjadi serangga dewasa di bulan Oktober atau apabila curah hujan mulai meningkat kembali. Serangga dewasa praktis hidup hanya untuk kawin dan bertelur saja. 3. Nayat. Jika kalian pergi ke sawah pasti akan menemukan serangga yang satu ini. Namanya nayat. Nayat adalah larva capung. Walaupun capung hidup di darat dan bisa terbang, ternyata pada masa larva ia hidup di air. Telur capung ini ditetaskan induknya di dalam air. Setelah menetas, larva capung ini berwarna transparan. Namun, beberapa jam kemudian warna larva akan berubah karena pergantian kulit. Larva capung hidup di air selama beberapa minggu, 2 tahun, dan ada juga larva capung yang hidup selama 6 tahun di air. Lama waktu larva capung hidup di air ini dipengaruhi oleh suhu air.
Jika suhu air hangat, larva capung lebih cepat menjadi dewasa. Begitu juga sebaliknya. Jika suhu air itu dingin, larva capung akan semakin lama menjadi dewasa. Nimfa capung akan hidup di air dangkal saat sudah akan menjadi capung dewasa. Setelahnya, larva akan meninggalkan air dan naik ke tempat yang aman seperti batang tanaman. Saat itulah, nimfa capung akan berubah menjadi capung dewasa. Empat, rayap. Rayap merupakan jenis serangga yang mudah untuk dijumpai. Selain itu, rayap juga kerap dianggap sebagai hama yang merusak benda yang berada di dalam rumah yang biasanya terbuat dari kayu. Siklus hidup rayap dimulai dari telur lunak berwarna jingga transparan yang selanjutnya akan berkembang menjadi larva. Larva kemudian akan tumbuh menjadi rayap muda yang disebut nimfa. Ketika beranjak dewasa, rayap muda ini akan memilih peran mereka dalam koloninya. Ada rayap yang menjadi pekerja, prajurit, ataupun rayap reproduksi. Rayap-rayap ini adalah calon raja dan ratu koloni baru nantinya. Kalian mengenalnya dengan nama laron. Ya, laron. Rayap reproduksi ini sering kita sebut sebagai laron dan muncul sebelum hujan. Rayap reproduksi memiliki mata yang tidak dimiliki oleh rayap pekerja ataupun rayap prajurit. Sayap mereka sangat rapuh dan akan segera rontok begitu mereka telah menemukan tempat untuk membangun koloninya yang baru. Jika terpilih menjadi ratu, tubuh laron betina tidak akan ramping lagi dan akan mengalami obesitas. Karena tujuan hidupnya hingga ajal adalah bertelur untuk koloni. Setelah tiba di calon tempat tinggal yang baru, rayap reproduksi terpilih akan menjadi ratu dan raja dalam koloni. Di dalam koloni hanya terdapat satu raja dan satu ratu. Ratu rayap merupakan serangga dengan umur terpanjang di dunia. Ratu rayap dapat hidup hingga 50 tahun dalam kondisi ideal. Kebanyakan serangga hanya hidup dalam hitungan bulan atau hari. Bahkan lalat capung yang merupakan serangga dengan umur terpendek di dunia hanya hidup dalam hitungan jam. Itulah beberapa daftar serangga dengan bentuk metamorfosis yang jarang diketahui orang, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mengetahui info unik dan menarik dari kami. Terima kasih.